Baik, Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali di program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Kiai, kita lanjutkan sesuatu yang menarik tadi. Di awal memang susah Kiai ya untuk ambil dana dari bank, hanya 5 juta. Ini tidak bisa diteruskan kisahnya tuh Kiai. Iya, gini ceritanya. Sebenarnya waktu itu tempat ini asalnya memang anak-anak ngaji banyak. Kemudian saya ingin membuat toko snack lah untuk anak-anak itu. Nah, karena kita nggak punya biaya, kita coba kerjasama dengan perbankan waktu itu. Tapi setiap kali kita mengarah pasti terganjal dengan yang namanya mohon maaf itu tadi apa yang dijaminkan. Kemudian slip gajinya berapa. Nah, ternyata itu berlangsung. Nah, sejak itulah menjadi kemandirian kita bersama. Saya dengan keluarga harus berani. Akhirnya kita dengan keluarga mengumpulkan uang dan waktu terkumpul hampir 10 juta. Akhirnya kita buat kumpulan sebagai arisan. Nah, jadi arisan keluarga ini akhirnya saya yang gunakan tiap bulan sampai saat ini berjalan. Nah, saling menguntungkan satu sama yang lainnya. Dan saat itu mulai kita melangkah. Tahun 2012 saya bekerjasama dengan Mandiri. Waktu itu saya pertama kali bisa ngambil 200 juta. Di samping itu karena mitra dengan Mandiri, lingkungan ini ada hampir 180 orang. Per orang itu dapat 30 juta. Semuanya tanggungan adalah saya. Dan bereset mohon maaf hanya 2 orang. Dan itu pun mau saya tutup, tapi perbankan Mandiri waktu itu udah Pak Yai enggak apa-apa. Karena lainnya enggak ada masalah. Dan akhirnya saat ini kita pegang yang namanya agen LPG, itu adalah kenang-kenangan saya mengambil dana dari Mandiri. Dan sejak itu begitu kita sudah punya hampir 1000 tabung saat ini. Nah, ini menjadi aset yang luar biasa. Nah, baru datanglah perikanan ini. Dan mulai dilirik, bahkan sampai sekarang kita sudah ditawar mau minta 5 atau sampai 1 M disiapi gitu. Dengan jaminan tentunya Kiai ya. Jaminan tetap, jaminan mohon maaf hanya sekedar ini Pak Yai, kita beli lahan ini sudah kita wakafkan. Yang belakang dari rumah sampai sini ini wakaf untuk pondok. Sedangkan rumah itu yang saya buatkan jaminan adalah rumah yang sekecil itu. Tapi mereka berani menghargai mahal karena kita punya aset. Termasuk lokal kita yang di sana itu pemberian dari warga Haji Kamsul, kita buat sekolah MI itu. Dan sekarang lahan kolam itu lahan beliau yang memang kita disuruh memanfaatkan. Jadi kita sewa sampai saat ini. Ya mudah-mudahan nanti beliau berkenan kalau bisa memang kita inginkan lahan itu kita manfaatkan untuk produksi. Dan alhamdulillah kemarin saya di Jakarta juga siap dikasih program BLK untuk kemarin santri. Dan saya kemarin sudah matur beliaunya, mudah-mudahan Allah juga mengizinkan. Amin. Baik Kiai, jadi memang rahasia ini yang ingin didengar oleh banyak orang. Betapa Kiai yang seorang diri dengan aset yang waktu itu masih kecil ternyata memberanikan diri untuk berhubungan dengan perbankan. Yang resikonya tentu kalau ada apa-apa kembali ke pribadi. Nah, kiat-kiat apa yang Kiai ingin sampaikan dan bagikan kepada pemirsa Sobat Opop ini tentang bagaimana kita berdikari secara ekonomi ini tidak bergantung hanya semata-mata pada pemerintah. Karena kalau kita mengibaratkan yang masih bergantung kepada pemerintah dengan dana hibah itu pengusaha kelas SD. Lalu kalau sudah naik kelas tentunya sudah berani berhubungan dengan investor, dengan kreditor dan lain-lain. Mungkin ada kisah atau tips khusus dari Kiai. Sebenarnya hanya satu Pak Yai. Kalau kita mau melangkah, harus segera melangkah. Tapi kalau hanya diam di angan-angan, saya yakin nggak akan sampai. Dan ini saya buktikan, saya harus melangkah, maka saya harus lakukan itu. Dan inilah menjadi tips. Sedangkan kalau kita ngapunten, pondok itu berbicara dengan hibah-hibah, saya yakin pondok itu akan kesulitan. Karena apa? Genun sewu, jaga nondoke bloro akhirnya. Oleh karena itu kalau nanti kita dapat ya kita bersyukur, kita terima. Tapi jangan sampai, karena apa? Apapun alasannya, karena itu hibah itu untuk membangkitkan. Supaya kita tuh berani bangkit, itu tujuannya pemerintah. Nah sayangnya banyak pesantren yang saya tanggap, hibah itu dianggap seperti berkat. Nah ini yang saya ketakutkan itu sebenarnya. Tapi kalau kita mau jujur, hibah itu adalah suntikan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita agar kita lebih kuat lagi.
Contoh suatu misal, andai nanti kita dapat hibah, pasti pertanyaannya satu. Hibah itu apa? Pasti kita tutup hutang kok. Kuncinya hanya itu. Karena apa? Kita sudah melangkah gitu. Bahkan hari ini tadi 2 hari yang lalu kita udah datangi bank karena kita mengambil yang kemarin 200 juta, kita ambil 3 tahun, ternyata 1 tahun kita tutup. Bahkan hari ini saya sudah ngambil 100 juta lagi untuk penambahan produk ini. Ini hampir 3 bulan kita sudah nutup sekitar 50 juta. Padahal jatahnya masih 3 tahun. Nah, saya yakin insya Allah kalau kita berani melakukan itu, pasti Allah memberikan jalan yang terbaik. Pasti. Tinggal bagaimana kita berani berusaha. Kita nggak akan bisa bangkit kalau kita nggak jatuh. Kita nggak akan menemukan porsi kalau kita tidak tersandung. Nah, repotnya di sini terjadi. Santri-santri ini mayoritas seperti adalah anak emas yang kadang kita lupakan. Pokoknya kamu ngaji sudah. Oleh karena itu ke depan saya tidak ingin seperti itu. Di pondok harus siap ngaji, juga harus siap berusaha. Oleh karena itu saya ingin semua pesantren nanti punya yang namanya badan usaha. Sekecil apapun, karena disinilah tempat latihan para santri. Dan saya sudah membuktikan anak asuh kami yang sekarang SMP, SMA, itu orang tuanya tidak membiayai. Karena mereka hanya punya 1 kolam. Yang kita bina dari sini, akhirnya keluar SMP, karena di sini tidak ada SMP-nya. Hanya sampai tingkat MI. SMP pasti keluar. Nah, ternyata dia sudah bisa membuat biaya sendiri dari kolamnya itu. Jadi orang tuanya didorong untuk bikin kolam lele. Kemudian hasilnya kita beli. Hasilnya dibeli. Bibitnya beli ke dari kita juga. Pesantren juga. Bibitnya dari pesantren, pelatihan, pendampingan dari pesantren, hasilnya dijual ke pesantren untuk dijadikan bahan baku abon. Dan itu ternyata bisa menjadi penghasilan tetap mereka. Untuk biaya sekolah sudah dari situ ya? Lebih ya. Orang tuanya amat sangat bersyukur. Oh, dan itu sudah tidak membutuhkan tenaga yang ekstra ya kalau budidaya lele ini? Betul, tidak ada hanya waktunya yang harus disikapi. Kalau kasih makan jam 7 ya jam 7 harus kasih makan. Tidak boleh. Lele kanibal itu karena lupa waktu. Betul, lupa waktu. Artinya biasanya masyarakat peternak jam 7 dikasih, besok jam 8, besoknya lagi jam 9. Jadi monotoni yang salah. Ternyata yang benar ya as-sholatu ala waktu ya. Iya, yang tidak boleh dilupakan 2 ya. Satu sholat, 2 ngasih makan lele ya. Iya. Kan kita anggap lele itu juga santri kita ya. Jadi kalau jam 8 makan, ya makan. Kasih makan. Yeah. Kemudian kalau sore-sore, kalau ingin cepat sebenarnya mudah. Saya ingin panen 1,5 bulan harus kasih makan 3 kali. Insya Allah 1,5 bulan panen. Gitu ya. Tapi ada rahasia yang tidak saya sebarkan. Satu ada magot. Magot pakan ini sebenarnya saya sudah mencoba kemarin tebar 16.000, hanya tempo 3 minggu kita pilah. Dari 16.000 ini kita pilah, kita panen 7 kilo. Dan 1 kilo isinya 7 ekor. Besar-besar berarti. Lainnya masih segini, kita sudah panen 7 kilo. Nah, ternyata maggot kita juga dimaui banyak restoran Cina. 1 kilo maggot itu dihargai 30.000. Bahkan kemarin dari staf Kementerian Jakarta, Pak Insinyur Bambang itu datang ke sini langsung dari Jakarta, melihat ke kolam kita, melihat tempat kotor kita, dia tidak mau pakai sarung tangan langsung diambil. Saya terkejut, saya siapi semuanya benar. Enggak, saya udah terbiasa. Ternyata dia bilang apa? Saya mau beli maggot panjenengan, ini harga 50.000 per kilo, siap saya. Nah, cuma mohon maaf sekali lagi, kenapa saya tidak produk maggot? Karena maggot ini bau. Nah, lingkungan kita ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Nah, ini yang kita jaga, sinergi. Jadi saya bikin hanya sedikit-sedikit sebagai tambahan produk mik yang saya sampaikan tadi di depan. Konon saya dengar kalau musim hujan itu sebaiknya tidak diberi makan, apa betul itu? Betul. Kalau teman-teman peternak itu kasih makan pada saat hujan, ini malah ikan jadi penyakit. Oh gitu. Harusnya didiamkan dulu. Hujan reda pun tidak boleh langsung dikasih. Kita lihat dulu sirkulasi air dalam kolam. Karena airnya kan berhenti, tidak seperti air di sungai. Nah, ini yang kadang dilupakan oleh para peternak. Jadi ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Untuk lele ini ya. Iya. Puasa wajibnya tadi setiap Ahad. Iya. Puasa sunnahnya situasi dan kondisi. Seperti hujan. Iya. Kalau hujan tidak boleh dikasih. Tidak boleh kasih kanibal mereka. Insya Allah di tempat kita lele itu pasti kanibal. Cuma di tempat kita kanibal lele ini hampir hilang
89%. 89%. Bahkan kalau nanti bisa uji coba, jenengan boleh ambil lele besar, masukkan di kolam tempat kita yang kecil, ya, ini akan habis yang besar. Dimakan yang kecil. Dimakan yang kecil. Nah di tempat kita lele itu semakin besar, itu lele rakus. Karena apa? Banyak makan nitrobakteri. Nah pasti akan jadi santapan yang kecil. Jadi kalau lele kita itu ada yang mati di kolam, harus kita biarkan. Satu hari kita biarkan aja di situ mengambang, lelenya beda dengan punya yang lainnya, pasti kaku. Dan ini jadi obat lele yang lain. Karena kalau tidak makan, ini pasti semua kolam mati. Tapi karena yang mati satu, semuanya terselamatkan. Dan sejak itu saya nggak pernah pakai obat-obatan. Sejak saat itu. Jadi dibiarkan alamiah. Mereka semua. kalau ada yang mati nanti dimakan yang hidup dan itu menjadi obat. Betul. Nah, selama ini kan orang mati ambil karena apa? Nular yang lainnya. Di tempat kita tidak sama sekali. Oh gitu. Jadi lele yang mati itu beda. Kalau lele di tempat kita kaku, agak mengeras, sedangkan di tempat lainnya itu pasti gembuk dan cepat membusuk. Ini kadang orang tuh terkejut, gitu loh. Kadang terkejut. Iya. Trik-trik itu yang tidak iya. dimiliki oleh teman-teman yang lain. Betul. Itu 1-2 bulan sudah panen. Itu proses penggantian airnya setiap berapa kali? Kita kadang melihat situasi dan kondisi. Kalau air nggak perlu diganti, ya nggak perlu diganti. Jadi tidak mesti harus satu bulan sekali. 1 bulan sekali. Tapi kalau hujan gimana? Kalau hujan itu hari ini hujan katakanlah sore, pagi harus kita cek atau malam itu kita cek. Terjadi apa ya? Perubahan atau tidak. Karena kalau enggak ini nanti akan jadi bau. Nah, semakin bau maka lele ini akan menjadi kanibalnya luar biasa. Baik, sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan satu lagi Kiai, yaitu bagaimana manajemen keuangannya. Modalnya udah jelas tadi kan. Nah, sekarang bagaimana perputarannya, tapi akan kita diskusikan setelah yang satu ini. Baik, Sobat Opop dan pemirsa di manapun Anda berada, jangan kemana-mana, saksikan terus program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.